Madinah itu di samping makam baqi', makam umum, ada makam syuhada, misalnya di Uhud. Nah, sahabat-sahabat musyawarah, enaknya dimakamkan di mana Rasulullah? Di Baqi' apa di Uhud? Akhirnya sahabat Abu Bakar bilang, saya pernah mendengar Rasulullah itu dulu para nabi itu ketika meninggal selalu dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Jadi nabi-nabi dulu itu pokoknya di mana meninggalnya, ya di situ, sudah nggak kemana-mana. Maka ulama-ulama dulu itu ada yang niru begitu. Makamnya ulama-ulama besar zaman dulu itu kan tidak dimakamkan di tempat umum. Ada yang misalnya punya masjid atau punya halaman rumah yang luas, itu ya dimakamkan di situ. Sehingga banyak sejarah wali-wali itu makamnya kalau tidak di belakang masjid ya di depan masjid. Itu karena niru, maunya itu meninggalnya di situ karena rumahnya itu ya di masjid situ, dimakamkan di situ. Nah, Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasulullah pernah menceritakan para nabi itu kalau meninggal dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Maka diputuskan kalau begitu ya sudah digali saja di kamarnya Rasul. Waktu itu kamarnya Aisyah. Pada saat sakit itu kan dibaringkan bukan kasur ya, dipan atau amben. Ya kemudian diputuskan di situ. Setelah diputuskan, terus sekarang yang memandikan siapa? Kayaknya yang memandikan itu ya keluarga Rasul. Pertama Sayyidina Abbas, pamannya sendiri. Kemudian Sayyidina Abbas itu kan punya anak 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang terkenal itu Abdullah bin Abbas. Tapi waktu itu yang memandikan itu satu namanya Fadl. Jadi Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah. Terus anaknya yang pertama namanya Fadl. Kemudian anak yang kedua namanya Qasam. Ini bertiga, ayah, 2 anaknya, kemudian dibantu Sayyidina Ali. Masih saudara sepupu dan mantunya sendiri. Kemudian satu lagi ada orang namanya Sokron. Ini adalah pembantunya Rasulullah. Dalam bahasa sejarah disebut Maula Rasulillah. Maula itu pembantu yang sudah dibebaskan, budak yang sudah dimerdekakan. Dulu asalnya budaknya Abdurrahman bin Auf. Itu yang namanya Sakron ini. Kemudian setelah dibebaskan, beliau masih selalu berkhidmat melayani kebutuhan Rasulullah. Walaupun sudah tidak jadi budak, tapi beliau merasa Rasulullah sangat berjasa. Asalnya itu budaknya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika jadi budak itu senang mengikuti perjuangan Rasulullah. Kalau mendengar Rasulullah itu ada perintah perang menghadapi musuh, Sakron ini mesti ikut, padahal dia budak. Termasuk pada saat perang Badar itu beliau ikut perang. Nah, setelah perang Badar, kemudian Rasulullah bilang kepada Abdurrahman bin Auf, "Wis budakmu ini saya beli aja." Dibeli Rasulullah, kemudian dimerdekakan. Akhirnya sebutannya tetap Maula Rasulillah. Yaitu berkaitan dengan syahadat Rasul. Jadi bukan sekedar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebagai percaya, tapi harus memahami Rasul itu siapa, lahir di mana, anaknya siapa, sampai kepada wafatnya.
Demikian, mudah